satu-satu. Hanya rekan-rekan saya salut jauh-jauh dari Jember dan datang ke sini hanya untuk meliput keterangan dari kita semuanya. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya dari beliau. Dan syukur alhamdulillah, kita pada siang hari ini berkumpul ini dalam rangka adanya suatu pemberitaan dari medsos, ada makam di belakang sebuah bangunan, kemudian dihimpit oleh tembok pemilik warga, sehingga makam tersebut diduga adalah pejuang 45 pahlawan, dan kami juga sangat mengapresiasi berita tersebut, bahwa kita tetap harus saya ada ini dan beliau dari Infat, dari administrasi veteran Indonesia. Jadi kalau di Minfat itu namanya kepala gitu, kepala kantor gitu. Kepala kantor Minfat. Kemudian dari berita tersebut menimbulkan pertanyaan dan kemudian keprihatinan warga tentang makam pejuang yang terhimpit di sela-sela bangunan. Kami ini juga bertanya-tanya dan mencari referensi sekaligus keterangan-keterangan dari beberapa pihak untuk menggali informasi sejauh mana kebenaran daripada informasi tersebut. Kemudian sehingga dapatnya kami melakukan ini juga mungkin ada informasi dari warga sekitar yang ada di sini ataupun teman-teman wartawan juga yang sudah punya informasi tentang makam pahlawan tersebut. Makam pahlawan yang diduga pahlawan tersebut adalah Pak Sujono. NRI ini informasi dari data DHC 45 itu baru kami dapatkan. Adalah daftar nama almarhum pejuang 45 yang dimakamkan di makam umum telah dipancang tonggak bambu runcing bendera merah putih. Di sini tertulis bahwa nomor 43 Sujono NRI L452613, agama Islam, angkatan 45, tahun 1925, kelahiran 2 April 19 meninggalnya 2 April 1947. Nama makam di mana adalah Desa Kelurahan Tanggul, Kecamatan Tanggul, Desa Tanggul. Ini masih Tanggul. Tidak ada keterangan lain-lain. Sedangkan istrinya Nyonya Sujono ini dimakamkan di Gembongan Tanggul Kulon. Kami tadi sudah mencoba mencari. Kemudian yang kedua adalah Suleman. Nomornya adalah 44, NRI-nya adalah NRI ITL-452614. Agama Islam, angkatan 45, tahun 1926. Tahun meninggal 9 bulan 2 tahun 87.
di mana 87 itu sudah ada kecamatan di sana. Kemudian nama makamnya adalah Tanggul Kulon. Jadi makam TPU umum. Istrinya adalah Bu Solehan, juga dimakamkan di Tanggul Kulon. Berdasarkan informasi data ini sementara bahwa yang bersangkutan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Tanggul Kulon. Namun sampai dengan sekarang tadi seharian rekan-rekan kami menelusuri di lokasi makam-makam yang di sekitar Tanggul, belum kami temukan. Kemudian di keterangan ini nomor 31 sampai nomor 52 dipancang tanggal 7 bulan 8 tahun 93. Tahun 93 dipasangi pancang ke bambu runcing itu tahun 93. Kemudian surat ini, daftar ini ditandatangani oleh Pak Ridwan, Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Daerah Tingkat 2 Jember selaku sekretaris tanggal 26 Oktober tahun 93. Ini masih menjadi misteri bersama bahwa kemungkinan yang bersangkutan itu sudah dipindahkan di tempat pemakaman umum atau masih di sana. Tapi nama tersebut sudah ada daftarnya di DHC 45, nama-nama tersebut. Cuma keterangan dari rekan-rekan yang bertugas di sana dulu kantor kecamatan itu adalah Bu Yuni dan Pak Tosari. Ini Pak Tosari ini. Saya mau menanyakan Pak Tosari, di sana jenengan tahun berapa? Saya tugas. Tahun 95. 95. Jadi Hansip. 95 dari Hansip di sana. Hansip desa langsung dikirim ke Hansip kecamatan. Oke. Sudah itu langsung saya dijadikan kebun untuk kebersihan Kebersihan di sana. kebersihan di kecamatan sana. Oke. Berarti tahu persis ya, jangan kalau bersih-bersih di belakang gitu ada nggak? Saya dengan jujur insya Allah semuanya itu tidak ada. Karena Nisan saya itu tidak ada. Tidak ada. Karena apa, di sana ada bukti ternyata itu saya. Karena saya pembersih, karena tanggung jawab saya dari pemerintahan, saya kaula alim untuk mengabdi kepada pemerintahan Kabupaten Jember dan pemerintahan Kecamatan Tanggul. Itu dulu pas ada lowongan Arpeceren, itu dari pendasi rumah 1-2 kilan, itu tanah biasa. Makanya saya kaget, saya terseduh. Kalau pahlawan kita sebelum ada saya, sebelum ada penjenengan, ada pahlawan di sana, ada Pak Camat dulu sampai 17 camat, dan juga ada Pak Dan Ramil, juga ada tetangga pun nggak tahu, apalagi dari yang lain. Dan juga saya dari kantor itu ke rumah timur seperti anak. Jadinya saya kata-kata dikasih makan bersih-bersih di sana. Ngelapor ya saya, nggak saya izin bercerai di saya. Itu ada cerai. Pas terus sekarang saya lihat, alhamdulillah mencuat ada makam pahlawan, saya nangis. Loh, kok iso nenggini? Loh, saya di sini kok enggak ada. Terus ada Pato Alisan itu loh. Kok dia dijenengan kok Pato Alisan ini memper pendasi? Kan 2 kilan kan Pak. Loh sekarang kok ditimbuk kok makam pas ada pas pendasi di sana ada jendelanya. Di sana ada ruangan Pak Camat, ada ruangan Sultan dulu kok dijebol. Rolone saya lihat, subhanallah. Itu saya terkejut. Bawa ke sana atas. Iya, sana sempat saya diwawancarai. Makanya saya tidak mau kalau pahlawan Pak Romo langsung ada di sana, karena sebelum ada saya, beliaunya. Sebelum merdeka ada beliaunya.
Seharusnya kita harus bilang kepada Pak Ramil, ke Polsek, dan juga Pak Camat. Apalagi Pak Camat yang dulu, Pak, masa mau diam? Pak Kosari, tidak mungkin. Balik Pak Kosari dulu, Pak, kok ada maka monggo kita lapor ke wajib. Kan gitu loh. Ternyata sekarang kok seperti ini, kan kasihan Pak. Kan gitu loh, kasihan. Makanya saya dengan tegas, karena saya didik oleh TNI. Saya lulusan Secaba. Hansipnya juga saya dilatih oleh Letnan Kolonel Joni Gidi. Mohon maaf, saya dari Hansip. Lalu saya jadi karena saya pengabdian. Dan saya izin komandan. Saya kasihan. Saya nangis. Ya, kalau memang seperti itu loh, dianggap kok saya iki tahun 2024 cuma 3 hari menjual. Mohon izin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasari. Jadi itu dari keterangan dari teman-teman dari pelaku yang kebersihan di sana mulai tahun 95. Jadi kemungkinan juga ini kecamatan itu tahun berapa Pak dipakai? Insya Allah beliaunya saya kurang tahu, dari camat Pak Sahuri waktu itu. Mungkin jenengan tahun 80-an Pak. Iya. Sekitar 80-an. Insya Allah. Insya Allah 99 atau tahun 2000. Otonomi Bu. Sana ada waktu otonomi. Jadi itu teman-teman. Jadi dari kami itu yang kami dapatkan. Jadi ini terbuka aja bahwa ini juga menjadi misteri bagi kami juga, bagi PA juga, bagi kita juga. Nanti saya juga dengan kesempatan ini menyampaikan kepada keluarga, apabila ada keluarga Pak Sujono dan Pak Soleman ini masih ada di Tanggul atau dimanapun, agar dapatnya menghubungi kami, Dinas Sosial, Kecamatan maupun Koramil, agar jelas tentang makam daripada Pak Sujono dan Pak Soleman. Nanti harapannya biar jelas juga kami ke depan, biar tidak ada prasangka macam-macam. Harapannya kami juga akan kasih waktu 1 bulan, kalau tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah makam keluarga tersebut, atau ada keluarga yang mengakui bahwa punya leluhurnya dimakamkan di sana, terpaksa kami bongkar, kami lihat dengan atas izin daripada perangkat desa, kecamatan maupun warga yang memiliki tanah. Catatan harus ada izin. Kami tidak berhak atas tanah tersebut, atas aset tersebut. Nah, nanti dari depan itu kan ada tembok. Dari tembok warga itu kami juga akan minta izin. Mungkin ada dari teman-teman Minfed atau yang lain, Pak dan Ramil, ada masukan atau informasi? Juga Bapak sepuh kami dari LBRI dan juga dari Harian 45, Harian Pejuang 45, dan seluruh saudara-saudara yang hadir, para wartawan. Di siang ini kami mengucapkan terima kasih. Terus terang, dengan adanya penemuan ini, kami banyak rekan-rekan wartawan dan masyarakat baik tingkat kecamatan maupun di luar kecamatan nelpon saya. Kami dengan adanya teman-teman wartawan dan masyarakat telepon saya terima kasih. Saya terima kasih. Artinya saya sikapin bahwasanya masyarakat kita masih peduli sama pejuang, cinta sama negeri ini, karena dengan kecintaan dia tidak lupa sejarah. Tidak lupa sejarah bangsa ini, yang mana bangsa ini bisa kita nikmati seperti sekarang ini berkat dari para pejuang. Ini yang saya menjadikan semangat dan terima kasih kepada warga masyarakat dan juga para wartawan. Dan kemudian yang kedua, memang itu ditemukan oleh warga masyarakat Tanggul Wetan, yaitu yang bertugas di parkiran, itu memang melaporkan kepada petugas tiket kami Koramil. Dan selanjutnya kami cek, setelah kami cek benar
Dan kami sudah juga mengumpulkan data. Apa yang disampaikan Bapak Tosari itu betul. Ada anggota kami, anggota Koramil Tanggul yang dari mulai tahun 71 dia berdinas di situ, kemudian sampai pensiun, alhamdulillah juga dia masih sehat. Nah, dan dia menerangkan tidak ada makam tersebut. Jadi artinya sama apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis maupun Pak Tosari. Kemudian yang ketiga, kami alhamdulillah kita ketemu pejuang 45 yaitu Pak Ilyas yang ada di Kecamatan Semboro sana. Beliau masih ingat adanya nama Pak Sujono itu temannya. Di tahun 40-an sama-sama melaksanakan abdi negara atau tugas yang melaksanakan perjuangan di negeri yang kita cintai ini, ya, khususnya di wilayah Kabupaten Jember katanya, karena berpindah-pindah. Itu ceritanya. Memang benar saya punya teman namanya Sujono. Kalau nggak salah rumahnya di Gembongan. Itu yang saya terima dari Pak Ilyas. Nah, Pak Ilyas itu pangkatnya Pelda Purnawirawan, ya, ada di Semboro. Selanjutnya kami melaksanakan koordinasi. Inilah hasil koordinasi yang kami kerjakan dari lintas sektoral, dari semua data yang ada. Memang beberapa hari kami tidak mendapatkan data tersebut. Baru ini kami mendapatkan data harian pejuang 45. Terima kasih Ibu yang telah mengurus administrasi dokumen negara ini, ya, dokumen negara. Kami tidak memiliki, namun Ibu dari DHD 45 dia memiliki. Nah, saran saya ke depan nanti perlu Bapak Kadis dari LVRI, dari Minfed, dari DHD 45, kemudian instansi yang lain yang berkaitan dengan itu perlu dikumpulkan untuk sinkronisasi data, biar data itu valid. Nah, alhamdulillah masih ada yang punya data sehingga kita tidak kesulitan mencarinya ke depannya. Selanjutnya, saran yang disampaikan Pak Kadis, kami sangat mendukung. Kita kasih waktu 1 bulan. Kalau toh memang nanti masyarakat kita tidak ada yang melaporkan bahwasanya itu adalah buyutnya ataupun kakeknya, ya mungkin kita harus mengambil musyawarah lagi untuk dipindahkan di tempat pemakaman umum, ya, sesuai dengan ini dikasih tonggak bambu kuning berbenderakan merah putih. Saran itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danamil. Mungkin dari Menfed dulu, setelah itu Pak Jamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kadis Sosial Kabupaten Jember, yang saya hormati rekan-rekan Mustika, ada Pak Danamil, Ibu Camat, Kapolsek atau yang wakil Pak Eli, yang saya hormati Ketua LVRI Mayor Purnawirawan Sunyoto beserta jajarannya. Terus ini para peserta hari ini rapat ataupun press release. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat disebutkan satu persatu. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya mewakili dari kantor administrasi Veteran Cadangan Kabupaten Jember sudah melakukan musyawarah dan koordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial dan Ramil, ya, tentang penemuan daripada nisan pejuang di daerah Tanggul. Nah, ini tentunya apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial tadi, ya, dan Pak Danamil sudah panjang lebar disampaikan
bahwa dengan penemuan nisan dua pejuang ini menjadi viral di media sosial. Viral. Nah, ini tentunya pemerintah daerah ataupun bahwa dengan penemuan nisan dua pejuang ini menjadi viral di media sosial. Viral. Nah, ini tentunya pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait gerak cepat agar penemuan yang menjadi viral di media sosial itu cepat dan segera terjawab. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa akan diberikan kesempatan 1 bulan. Dengan informasi hari ini, berhitungnya apabila ada sanak saudara ya, yang kaitan dengan pejuang tersebut, nah mungkin bisa segera menghubungi ya, baik di kecamatan maupun di kabupaten atau di Koramil. Nah, apabila nanti pada saat waktunya sudah habis ya, dikasih kesempatan sebulan, ada rencana nanti pembongkaran Pak Kadinya, pemindahan atas izin dari yang pemilik tanah ataupun lingkungan setempat. Nah, jadi supaya nanti pada saat pemindahan, saya sarankan harus dihadirkan juga media, Pak Kadis. Jadi untuk mengcounter berita-berita yang sudah viral, bahwasanya dengan adanya berita ini kan akan membuat kurang bagus pemerintah daerah, dalam ini Kabupaten Jember. Makanya kita gerak cepat. Alhamdulillah dari Dinas Sosial kemarin sudah koordinasi dengan Minpes. Kebetulan kalau administrasi veteran itu di kantor saya itu mengurusi administrasi, ya, mengurusi administrasi. Jadi tugas pokoknya ngurusi administrasi, contohnya tunjangan veteran, terus mengurusi tanda kehormatan veteran, tunjangan janda yatim piatu veteran, dan komponen cadangan. Jadi khusus untuk Minpes Jember itu mengurus administrasi pejuang. Nah, ada pejuang yang dinamakan pejuang itu berarti tahun 45 sampai 49. Terus ada veteran pembela. Pembela itu ada Bikora, dan ada perdamaian. Nah, itu ada kriterianya seperti itu. Jadi tentang mengurus administrasi mulai dari tunjangannya sampai dengan tanda kehormatannya, baik mengurus janda yatim piatunya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, penemuan ini tentunya menjadi hikmah bagi kita semuanya, bahwa ada pejuang kita yang ternyata ditemukan di tempat yang tidak semestinya. Makanya Pak Tosari yang sudah sebagai petugas di sana saat itu nggak ada Pak ya. Nah, ini untuk nanti mengcounter berita yang sudah viral, tentunya nanti pada saat pemindahan makam itu harus, saya mohon dengan sangat kepada rekan-rekan media supaya juga nanti membuat berita ya, apa itu isinya di dalam, kan kita nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu sampai sekarang ini. Nah, tadi sudah ada data itu, kemungkinan karena tahun 93 Pak ya, namanya patok itu tahun 93, kalau nggak bambu ya kayu, tapi kalau udah berapa tahun itu pasti ya rapuh, dan itu pun mungkin makanya nggak ada sanak saudara ini, nggak ada yang ngurus kan gitu kan. Nah, sedangkan
untuk administrasi di tempat kami, ya, Bapak Ibu-Ibu. Jadi pendataan itu kan pejuang itu tahun 81 mulai didata, khususnya di negara Republik Indonesia. Veteran ini tahun 81 mulai didata. Nah, kemungkinan ada juga pejuang yang tidak masuk ke data Minpet, karena pada saat pendataan itu mungkin nggak mendaftarkan diri, ada yang begitu juga. Makanya ada di tempat-tempat di wilayah Kabupaten Jember ini seorang pejuang tidak terdata di Minpet, tetapi dia seorang pejuang, masyarakat tahu di situ bahwa beliau itu adalah pejuang dirinya, pejuang. Tetapi karena tidak daftar di tahun 81, makanya namanya tidak ada. Seperti itu. Nah, karena Kabupaten Jember sangat banyak sekali, ya, apalagi sekarang ini sudah ada kebijakan dari pemerintah, rencana juga tunjangan veteran pembela itu seroja hanya 75. Nanti kalau memang anggarannya ada, pemerintah akan diberikan sampai tahun yang lebih dari tahun 75 ke sini. Mudah-mudahan itu juga terrealisasi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ini menjadi hikmah kita semuanya. Jadi agak memprihatinkan apa yang disampaikan Pak Tosari tadi, kalau memang saksi hidupnya pernah bekerja di kantor Kecamatan Lama, Pak, ya. Nah, padahal hampir 95 setiap saat membersihkan lahan itu ya nggak ada, Pak, ya. Nah, itu langsung timbul sekarang. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kenapa kok sekarang